Assalamualaikum rekan-rekan guru semuanya dimanapun berada. Balik lagi di channel Indahnya Berbagi dengan saya di sini, Bu Wiwin. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang soal-soal latihan dan pembahasan tes P3K sebagai persiapan untuk menghadapi ujian seleksi P3K tahun 2021. Adapun yang akan saya share kali ini adalah soal-soal dan pembahasan dari tes kompetensi teknis untuk guru SD yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional mata pelajaran matematika. Baiklah, kita mulai sekarang ya. Dari kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Soal pertama. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misal 13, di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13, tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Guru melingkari satuan atau puluhan dulu kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah 5 dan 6. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1 berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, dan E. Dualisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Pembahasan. Dari langkah pembelajaran pada step soal terbaca bahwa siswa harus membangun sendiri pengetahuannya. Guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat simpulan. Karena itu, pendekatan yang digunakan oleh guru adalah pendekatan konstruktivisme. Soal kedua. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 ditambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. D. Siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. E. Siswa menuliskan soal penjumlahan, misal 2 ditambah. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Dan jawaban yang betul adalah C. Pembahasan. Pembelajaran matematika di SD berdasar pada teori Brunner dikenal dengan 3 langkah pembelajaran enaktif, ikonik, dan simbolik. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan. Jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah 1. Enaktif, siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. 2. Ikonik, siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan.
3. Simbolik. Siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan. Misalnya 2 ditambah 3. Dan jawaban yang betul adalah C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar. Dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Soal nomor 3. Di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi siswa kelas 3 SD adalah A. 3 ditambah 2 sama dengan titik-titik, 5 ditambah 3 sama dengan titik-titik, 4 ditambah 6 sama dengan titik-titik, 3 ditambah 3 sama dengan titik-titik. B. Arsya sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsya 5 tahun yang akan datang? C. Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA, berapa umurnya? D. 3 bintang 2 sama dengan 8. 5 bintang 3 sama dengan 13. 4 bintang 6 sama dengan 14. 3 bintang 3 sama dengan titik-titik. E. Arya adalah anak ketiga dari keluarga bagus. Ketika Arya berumur 9 tahun, lahirlah Kenza, adiknya. Berapa umur Kenza ketika umur Arya 19 tahun? Dan jawabannya adalah D. Pembahasan. Di antara soal tersebut yang tidak mempunyai cara langsung untuk menyelesaikannya adalah jawaban D. Karena untuk menyelesaikan soal D, seseorang harus mencari aturan untuk memperoleh hasilnya. Marilah kita cermati cara memperoleh hasil di jawaban 3 bintang 3 sebagai berikut. Perhatikan. 3 bintang 2 sama dengan 8 itu diperoleh dari 3 ditambah 2 ditambah lagi 3 atau jumlah 2 bilangan kemudian ditambah bilangan yang pertama. Demikian juga 5 bintang 3 diperoleh dari 5 ditambah 3 sama dengan 8 kemudian ditambah dengan bilangan yang pertama 5. Jadi sama dengan 13. Juga 4 bintang 6 diperoleh dari 4 ditambah 6 sama dengan 10 ditambah lagi dengan bilangan yang pertama 4. Jadinya 10 ditambah 4 sama dengan 14. Kesimpulannya, aturan yang digunakan adalah jumlah kedua bilangan, kemudian ditambah dengan bilangan pertama. Jadi hasilnya 3 bintang 3 itu adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6, kemudian ditambah bilangan pertama yaitu 3 menjadi 9. Soal yang keempat. Dalam operasi bilangan bulat, seorang guru menggunakan kartu hitam putih dengan ketentuan kartu putih mewakili bilangan bulat positif 1 dan kartu hitam mewakili bilangan bulat negatif atau min 1. Misalkan, kartu putih 5 dan kartu hitam 2 melambangkan bilangan 3. Jika siswa memperagakan kartu putih 7 dan kemudian kartu hitam 3, setelah dioperasikan hasilnya menjadi kartu putih 7 dan kartu hitam 1, maka operasi bilangan bulat yang dilakukan dapat disimbolkan sebagai berikut. A. Minus 2 dikurangi 2 sama dengan min 6. B. 7 ditambah min 3 sama dengan 4. C. 7 ditambah min 1 sama dengan 6. Dan D. 4 dikurangi min 2 sama dengan 6. Dan E. 7 ditambah min 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jawaban yang betul adalah D. Pembahasan. Peragaan kartu putih 7 dan kartu hitam 3 mewakili bilangan 4 positif. Karena kartu yang tidak berpasangan ada 4 berwarna putih. Dan peragaan kartu putih 7 dengan kartu hitam 3 menjadi kartu putih 7, kartu hitam 3 adalah peristiwa pengurangan, di mana kartu hitam itu ada diambil 2, artinya dikurang min 2. Kenapa min 2? Karena yang diambil adalah yang hitam yang melambangkan negatif. Jadi, simbol yang tepat untuk peragaan kartu hitam putih di atas adalah 4 dikurangi min 2 sama dengan 6. Sudah jelas kan teman-teman?
Nah, sekarang kita beralih ke kompetensi profesional. Soal pertama, Bu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut setelah dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan seperlimanya digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung adalah A. 3 juta rupiah, B. 2.925.000 rupiah, C. 2.500.000 rupiah, D. 2 juta, dan E. 1.975.000 rupiah. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Diketahui 2,5% penghasilan sama dengan 250.000. Setengahnya dari sisa untuk membayar zakat digunakan untuk keperluan hidup dan seperlimanya lagi untuk kebutuhan lain-lain dan sisanya ditabung. Yang ditanya adalah besar uang yang ditabung. Jawabannya, kalau 2,5% penghasilannya diketahui, maka kita juga bisa mencari 100% penghasilannya, yaitu 100 per 2,5 kali 250.000 sama dengan 10 juta. Sisa penghasilan setelah Bu Ida membayar zakat adalah 10 juta rupiah dikurangi 250.000 rupiah sama dengan 9.750.000 rupiah. Untuk keperluan hidup adalah setengahnya, jadi setengah kali 9.750.000 sama dengan 4.875.000. Untuk keperluan lain-lain sama dengan seperlima, jadi seperlima kali 9.750.000 sama dengan 1.950.000. Jadi uang yang ditabung adalah sebesar 10 juta rupiah dikurangi 250.000 rupiah dikurangi 4.875.000 rupiah dikurangi lagi 1.950.000 rupiah sama dengan 2.925.000 rupiah. Soal nomor 2. Aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Berapakah aku? A. Min setengah atau min 3, B. Setengah atau 3, C. Min setengah atau min 3, D. Min sepertiga atau 3, dan E. Min setengah atau 3. Jawaban yang benar adalah E. Min setengah atau 3. Pembahasan. Diketahui selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Yang ditanyakan berapakah bilangan tersebut? Jawab. Misal bilangan itu adalah X, kalimat matematika dari 2 kali kuadrat suatu bilangan adalah 2X kuadrat. 5 kali bilangan itu berarti 5X. Selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Jadi 2X kuadrat dikurangi 5X sama dengan 3. Kemudian kurangkan kedua ruas dengan 3. Jadi 2X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari faktor-faktor dari persamaan kuadrat di atas. Menjadi dalam kurung 2x plus 1 dikali dalam kurung x min 3 sama dengan 0. Menjadi dalam kurung 2x plus 1 sama dengan 0. Atau dalam kurung x min 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. X sama dengan min setengah atau x sama dengan 3. Jadi bilangan tersebut adalah min setengah atau 3. Soal nomor 3. Pada segitiga ABC, di sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2 dan DC sama dengan 8. Sedemikian hingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEC. Tentukan panjang AE. A. 1,
B 2, C 4, D 10, dan E 11. Jawabannya adalah E 11. Pembahasan. Diketahui segitiga ABC, AB sama dengan 6. Di sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2. Dan DC sama dengan 8, sedemikian hingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEC. Ditanya panjang AE. Jawab. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC tersebut. Besar sudut ABC sama dengan besar sudut DEC. Diketahui. Besar sudut ACB sama dengan besar sudut DCE. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Dengan demikian sisi yang seletak sebanding. BC per EC sama dengan AC per DC. BC sama dengan 10 per EC 5 sama dengan AC X plus 5 per DC 8. Kita kali silang 5 kali X plus 5 sama dengan 10 kali 8. 5X ditambah 25 sama dengan 80. 5X sama dengan 55. Jadi X sama dengan 55 dibagi 5 sama dengan 11. Soal nomor 4. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah titik-titik cm. A 89, B 92, C 98, D 102, dan E 112. Jawaban yang betul adalah B 92 cm. Pembahasan. Volume setengah bak mandi sama dengan 389.344 cm kubik. Jadi volume bak mandi secara penuh sama dengan 2 kalinya. Jadi 2 kali 389.344 cm kubik sama dengan 778.688 cm kubik. Tinggi bak mandi merupakan rusuk kubus. Jadi cara mencarinya kita harus mencari akar pangkat 3 dari volume kubus tersebut. Untuk mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan sangatlah mudah ya. Pertama, tutuplah 3 angka dari belakang, maka angka yang tersisa yaitu bilangan yang paling depan, 778. Hasil akar pangkat 3 dari 778 yang mendekati adalah 9. Karena 9 pangkat 3 sama dengan 729. Masih di bawahnya 778. Kemudian bilangan satuan dari 778.688 adalah 8. Akar bilangan kubik satuannya adalah 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga akar pangkat 3 dari 778.688 adalah 92. Yang juga merupakan rusuk atau tinggi dari bak mandi tersebut. Soal nomor 5. Perhatikan argumen berikut. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Jika Ana alumni IPB, maka dia seorang pekerja kantoran. Ana bukan pekerja kantoran. Simpulan sah dari argumen tersebut adalah A. Ana bukan alumni IPB. B. Ana alumni IPB. C. Ana anak terakhir. D. Ana pekerja kantoran. Dan E. Ana bukan anak terakhir. Jawaban yang betul adalah E. Ana bukan anak terakhir. Pembahasan. Diketahui T sama dengan Ana anak terakhir. A sama dengan Ana alumni IPB. K sama dengan Ana pekerja kantoran. Negasi T atau A. Ana bukan anak terakhir atau Ana alumni IPB. Jika A maka K adalah jika Ana alumni IPB maka Ana pekerja kantoran.
Kemudian negasi K atau Ana bukan pekerja kantoran. Ditanya simpulan sah argumen di atas adalah jawab. Pernyataan negasi T atau A itu ekuivalen dengan implikasi jika T maka A, sesuai dengan rumus ekuivalensi pernyataan majemuk yang pertama, yaitu jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi ada dua kesimpulan di sini, yaitu silogisme dan modus tollens. Yang pertama adalah silogisme. Jika T maka A dan A maka K, kesimpulannya adalah T maka K. Atau jika anak-anak terakhir, Ana adalah alumni IPB. Ana alumni IPB, maka Ana pekerja kantoran. Kesimpulannya adalah anak-anak terakhir, maka Ana pekerja kantoran. Kesimpulan yang kedua adalah modus tollens. Jika T maka K. Negasi K, maka jadinya negasi T. Atau jika anak-anak terakhir, maka dia pekerja kantoran. Ana bukan pekerja kantoran, maka Ana bukan anak terakhir. Soal ke-6. Dalam suasana hari raya, seluruh warga di lingkungan RT 021 yang hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Apabila setiap orang wajib bersalaman kepada semua orang, maka ada berapa salamankah yang terjadi? A. 6.320 salaman. B. 4.360 salaman. C. 4.120 salaman. D. 3.680 salaman. Atau E. 3.160 salaman. Dan jawabannya adalah E. 3.160 salaman. Pembahasan. Diketahui 80 orang saling bersalaman. Ditanyakan ada berapa salamankah yang terjadi? Jawab. Peristiwa orang saling bersalaman merupakan kejadian yang tidak memperhatikan urutan atau disebut peristiwa kombinasi. Jadi bukan permutasi ya teman-teman. Artinya A salaman dengan B sama dengan B salaman dengan A. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Secara matematis dapat dituliskan AB sama dengan BA. Rumus kombinasi NK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial, di mana N adalah banyak data, K banyak peristiwa yang dikombinasikan. Jadi di sini N sama dengan 80, K sama dengan 2 atau peristiwa orang bersalamannya. Jadi kombinasi 82 sama dengan 80 faktorial dibagi 2 faktorial kali 80 dikurangi 2 faktorial sama dengan 80 faktorial dibagi 2 faktorial kali 78 faktorial sama dengan 78 faktorial dikali 79 dikali 80 per 2 faktorial kali 78 faktorial sama dengan 79 kali 80 per 2. Jadi C 82 sama dengan 79 kali 40 sama dengan 3160. Jadi salaman yang terjadi ada 3160. Demikianlah rekan-rekan guru soal-soal dan pembahasan persiapan seleksi P3K untuk guru SD mata pelajaran matematika. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya dengan cara klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga berdoa di samping berusaha agar cita-cita dan keinginan kita menjadi ASN P3K tercapai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.